Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar, yang mana di perjumpaan yang lewat kita membaca bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang yang kada panduitan, fuqara al-muslimin, mereka masuk surga mendahului para orang-orang kaya dari kalangan muslimin lainnya dengan jarak waktu setengah hari, yang dimana ternyata setengah hari nang dimaksud khamsa mi'atu sanatin adalah 500 tahun, hitungan tahun dunia. Berkaitan hal ini, karena semalam belum tuntung bujur ulun menjelaskan, Imam Asy'arani di dalam kitab Sidin Tanbihul Muqtarin, Imam Asy'arani itu menukil, kana Hafiz bin Humaid rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Imam Hafiz bin Humaid, ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama wa syu'ara, para alim ulama, para orang-orang alim, dan para ahli-ahli fiqih, para ahli-ahli hikmah, dan para ahli syair sepakat, seberataan sepakat, ala anna kamalan na'imi fil akhirati la yudraku illa binaqsin na'imi fid dunya. Sepakat bahwa sesungguhnya kesempurnaan nikmat di akhirat kelak kada bisa digapai kecuali dengan berkurangnya nikmat ketika di dunia. Ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama wa syu'ara, sepakat para alim ulama, para ahli fiqih, ahli hikmah, ahli syair, sepakat atas satu kesimpulan, ala anna kamalan na'im fil akhirah, bahwasanya atau sesungguhnya sempurnanya nikmat kaina di akhirat dalam sorga, la yudraku, kada bisa digapai, illa kecuali binaqsin na'imi fid dunya, dengan berkurangnya nikmat ketika masih di dunia. Artinya kayak ini, ulama sepakat, ahli fikih sepakat, dan para ahli hikmah, ahli syair, ujar Imam Hafiz bin Humaid, seberataan itu sepakat, kalau kita hendak sempurna dapat nikmat di akhirat, sempurna bujur, cara satu-satunya di dunia harus nikmat yang kita miliki itu kada banyak. Kalau hendak sempurna bahagia di akhirat, sempurna nikmat Allah gasan kita di akhirat, caranya di dunia
nikmat-nikmat duniawi jangan kebanyakan kita berisi. Kayak itu memang. Makanya kita membaca juga bahwasanya kalau Allah cinta dengan seorang hamba, Allah kalau sudah senang katuju dengan seorang hamba, hamba tadi hamahu minad dunia, dijaga dari dunia. Artinya kada terlalu dihimungi di dunia hamba tadi. Kalau Allah cinta lawan inya. Tujuannya apa? Supaya Allah memberi kesempurnaan nikmat baginya kaina di akhirat. Lalu kayak apa? Misalnya timbul pertanyaan. Bagaimana Bib melihat orang-orang soleh, ulama besar, bahkan para wali, kelihatan sidin tuh sugih. Rumah gana, bahkan istri mungkin lebih dari satu. Berarti mereka para alim ulama tadi di akhirat nikmatnya berkurang lah. Jangan pian terpaku menilai kebahagiaan seseorang dengan apa yang pian lihat dengan mata. Jangan mengukur kebahagiaan seseorang dengan mata kita. Pian melihat orang lain sugih, rumah gana, baisi ini dan itu. Siapa tahu ada hal yang kada kita ketahui. Misal, ternyata orang sugih tersebut nang alim nang soleh tadi ada penyakit dalam di awak nang kronis. Yang mana itu sebagai bentuk dikuranginya nikmat baginya di dunia supaya nyaman di akhirat. Kalau pian mengukur kebahagiaan dari fisik, harta, rumah aja, salah. Berapa banyak orang-orang sugih, hartanya banyak, tapi kada bahagia. Bakalahi saban hari lawan istrinya. Anaknya, mohon maaf, mabuk-mabukan, kada terurus, duit banyak berlimpah. Jadi jangan melihat fisik mengukur kebahagiaan. Jadi itu cara menjawab kalau pian betakun, kayak apa seorang yang alim, ulama, kiai, misal, atau bahkan wali dikenal masyhur, tapi rumah gana, bisi mobil, bisi ini, bisi itu, kelihatan di mata kita nyaman. Maka tadi ujar Imam Hafiz bin Humaid, ulama sepakat, kalau hendak dapat kesempurnaan nikmat di akhirat, di dunia kurangi kenikmatan. Sedangkan ini gana rumah ini, nikmat harus sidin. Itu diukur dengan mata pian. Bisa jadi sidin itu 30 tahun yang lewat, hidupnya merana. Sehari semalam makan sekali. Ketika menuntut ilmunya sakit. Bahkan bersepeda tinjak berpuluh kilo demi belajar sampai jadi alim. Makan nasi kada belauk, minum banyu putih. Awak kurus karing berpuluh tahun kayak itu. Lalu ketika inya sudah tuha, berilmu, Allah beri nikmat. Tapi sudah cukup Allah hitung, aku kurangi puluhan tahun nikmatnya sebagai timbal balik karena di akhirat kesempurnakan nikmatku. Jangan melihat sidin nawah ini. Bisa jadi puluhan tahun yang lewat kayak gembel. Nah kayak itu. Ada juga kadang orang sugih, duitnya banyak, istrinya solehah, mintuhannya baik lawan inya. Tapi ternyata di mana Allah mengurangi nikmatnya, kada diberi keturunan. Ada aja yang dikurangi. Ada juga pasangan suami istri, istrinya solehah, suaminya soleh, bisi keturunan, bisi harta, tapi bisi mintuhan kayak hantu. Menyerang, menyambati ini itu kada karuan tampuh. Ada aja yang dikurangi nikmatnya. Padahalnya soleh, solehah pasangan ini. Ada juga soleh, soleha, suami istri, berisi anak, mintuha baik-baik aja, rezekinya kada ada, duit kada tapi penduitan. Ada janang dikurangi pula.
Ada juga istrinya solehah, mintuha baik benar, duit banyak, anak baisi, nang laki selingkuh. Ada aja kekurangannya. Supaya Allah mengangkat derajat si istri ini karena di akhirat. Intinya ulama, ahli fikih, ahli hikmah, ahli syair sepakat kesempurnaan nikmat kelak di akhirat dalam surga la yudraku, kada bisa digapai illa binaqsin na'im fid dunya, kecuali dengan berkurangnya nikmat di dunia. Kayak itu dah konsepnya. Semakin seseorang sakit di dunia dan inya beriman, beramal soleh, wafat husnul khatimah, semakin nyaman kena inya di akhirat. Nah, ini berkaitan dengan yang kita baca, waqad warada anna fuqara al-muslimin yadkhuluna jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm wa huwa 500 sanah. Diriwayatkan bahwa orang-orang fakir kada berduit dari kalangan muslimin kelak masuk surga tada hulu daripada nang sugih-sugih nang beriman juga dengan jarak 500 tahun tada hulunya. Allah utamakan. Kenapa? Karena disakitakan sudah di dunia. Bebuhan nang miskin gak ada berduit tadi. Diinjak-injak harga dirinya di dunia. Kan kayak itu hukum dunia lah. Semakin kita kada berduit, kada berharta, semakin harga diri rendah di mata orang banyak. Iyalah. Pian pengalaman dalam hidup. Pian berisi saudara, sepupu dan yang lain. Tak kumpulan acara keluarga setahun sekali. Nang paling disegani, paling dilayani, nang paling berduit biasanya. Pian tak kumpulan keluarga besar nih. Hari raya apa segala di rumah. Hai, tak kumpulan banyak nih. Sepupuan, sepupu sekali, sepupu 2 kali. Biasanya hukum umum manusia nang paling berduit, nang paling disegani. Tegopoh-gopoh orang melayani, nah membawakan minum. Bahnya nang miskin di mana andaknya? Di dapur bebasuh. Di dunia diinjak-injak harga diri orang kada berduit. Tapi kelak di akhirat kalau inya beramal soleh, bertakwa, husnul khatimah, mereka ini nang lebih didahulukan Allah sebagai balasan ketika di dunia inya kada nyaman hidupnya. Nah kayak itu. Makanya kalau muncul pertanyaan, maka jerpian kesempurnaan nikmat di akhirat harus dikurangi nikmat di dunia. Kenapa? Nang ulun lihat para alim ulama nyaman-nyaman hidupnya itu sebatas pandangan mata pian. Kita kada tahu masa lalu sidin kayak apa, puluhan tahun merintis, kojok-kojok, bersepeda tinjak menuntut ilmu misal. Para alim ulama bahar itu ada nang puluhan kilo bersepeda tinjak demi belajar satu kitab. Wah ini nyaman ada kendaraan. Kita kada tahu masa lalu sidin kayak apa, mungkin dua hari sekali makannya karena kada berduit. Atau kita kada tahu di internal rumah tangga sidin ada masalah yang itu sebagai bentuk dikurangi nikmat di dunia. Misal anak lah ada kekurangan, atau yang ulun gambarkan tadi ternyata sidin mengidap penyakit kronis, atau mata picak sabalah tapi gak ada ketahuan. Ada ulama bahari itu pernah menyampaikan, umurku sudah hampir 60 tahun dan kadada nang tahu inni ubsiru bi'ainin wahidah, bahwa aku selama ini puluhan tahun melihat tuh hanya dengan mata sebelah. Mata sebelahnya baik aja, tapi ternyata kada kawa, kada berfungsi normal. Dilihat orang baik aja. Di situ cara Allah mengurangi nikmat pulang. Maka mun mata ini sudah dikurangi nikmat, ngaliham menikmati dunia. Atau ada nang lain yang kita kada tahu. Mungkin sidin sudah didera dengan rasa sedih luar biasa. Pernah ditinggalkan oleh keluarga, meninggal dunia, kecelakaan dan sebagainya. Yang kita kada tahu, nang kita tahu rumah sidin ganal, bisi ini dan itu. Ada mungkin masa lalu sidin yang Allah sudah kurangi nikmat duniawinya sebagai kesempurnaan nikmat bagi sidin di akhirat. Makanya jangan ketujuh beitih-itih lalu berkomentar. Kita nih meitihi orang nyamannya hidup sidin, maka lawan muha-muha lama aja.
Karena kalau kayak itu menilai, kita kada tahu internal sidin, perjalanan hidup sidin. Kita kada hidup 24 jam bersama sidin, dan kita kada hidup dari titik nol sidin menjalani kehidupan. Dan kita kada tahu nang di dalam awak sidin ada penyakit apa, ini dan itu, jantungkah dan semacamnya, atau ini dan itu, kemaluankah kada normal dan semacamnya. Bujur aja berduit. Tapi kalau kemaluan kada normal, sia-sia duit nang banyaknya itu. Ada nang Allah kurangi nikmat dunianya. Nah kayak itu. Sehingga kita kada mudah berburuk sangka lawan orang lain. Melihat kiai-kiai sugih, itu memperbudak santri. Ini rigat hati nang kayak ini. Menilai orang dari casing. Kita kada tahu masa lalu kiai itu kayak apa. Sebanyak apa sudah Allah kurangi nikmat dunia sidin, masa lampau sidin ketika awal menuntut ilmu. Yang kita lihat ketika sidin sudah dinyamani. Dan memang konsepnya Allah berkata kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi. Hei wahai dunia, ujar Allah. Ini masyhur ucapan ini. Wahai dunia, man khadamani, siapa orang dari hambaku yang ingat tujuan hidupnya berkhidmat kepadaku aja, siapa orang yang hidupnya tujuannya aku, ujar Allah, ibadah, beramal, aku tujuan finanya. Engkau wahai dunia, fakhdumi, jadilah pembantu baginya. Dunia namanya sah. Wa man khadamaki, siapa orang dari hambaku yang tujuan hidupnya adalah ikam sendiri, wahai dunia, berkhidmat kepada ikam tujuannya, fastakhdimi, maka jadikan orang kaya itu budak bagi ikam. Sibuk menyasah ikam aja sampai kada ingat lawan aku pencipta ikam. Man khadamani fakhdumi, ujar Allah. Siapa orang yang di dunia tujuannya adalah aku, ikam wahai dunia, jadilah pembantuinya. Nah itu lalu disasah harta. Itu lalu dinyamani keduniaannya. Lalu kita, kenapa nyamannya sidin, ini itu rigat hati. Jangan kayak gitu. Kadusah menilai orang, fokus pada diri kita. Kayak apa amal ibadah kita. Kadusah umpat-umpatan latah mengomentari kiai, ulama. Bahaya nentu. Ini nang mengomentari ditakoni berapa rukun wudu, nganga-nganga. Apa nang membatalkan wudu kada tahu, nang dikomentari orang hafal Quran. Bahaya. Lebih baik kita jaga hati kita, jangan buruk sangka lawan orang. Kita kada tahu jarulun apa yang Allah kurangi dari kehidupan sidin. Intinya Imam Hafiz bin Hamid berkata, ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama wa syu'ara ala anna kamalan na'im fil akhirah la yudraku illa binaqsin na'im fid dunya. Ulama sepakat, ahli fikih sepakat, ahli hikam sepakat, ahli syair sepakat bahwa kesempurnaan nikmat di akhirat kada bisa digapai kecuali dengan dikuranginya nikmat di dunia. Kayak apa dikurangi nikmat di dunia? Bukan cuma harta kadang nang dikurangi. Bisa jadi kesehatan dikurangi karena kesehatan pun nikmat dunia. Bisa jadi kehilangan orang tercinta, bisa jadi problem rumah tangga kada harmonis. Bisa jadi kada diberi keturunan, bisa jadi penyakit di batang tubuh. Banyak bentuk cara mengurangi nikmat. Bukan berarti harus miskin aja gitu. Khatimatu hadzal umuri. Nah, hajar kita lanjutkan. Penutup dari fase umur yang kelima. Wa biha nakhtimul kitab insyaallah taala. Dengan ini Jersidin, dengan penutup ini kita akan mengkhatamkan kitab ini insyaallah. Fi ru'yatil mu'minin li rabbihim tabaraka wa ta'ala fil jannah. Penutup ini seputar tentang pembahasan melihatnya orang-orang beriman kepada Tuhan mereka yaitu Allah yang maha tinggi dan maha suci fil jannah di dalam surga. Ini pembahasan bahwasanya kelak orang-orang beriman yang sudah masuk surga
berkesempatan menatap langsung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Wa fi dzikri syai'in mimma warada fi sa'ati rahmatillahi raufir rahim. Dan pembahasan juga sedikit seputar riwayat-riwayat yang menyebutkan akan luasnya rahmat Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Al-Jawadil Karim, yang maha baik lagi maha dermawan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bagi mereka-mereka yang berbuat baik akan diberikan al-husna bagi mereka dan ziyadah, tambahan di atasnya. Ja'a fi tafsiriha, ketika para ulama mentafsirkan ayat ini, annal husna hiya jannah. Maksud kata husna tadi adalah surga. Artinya lilladzina ahsanu al jannah. Bagi mereka yang orang-orang yang berbuat baik, maka akan diberikan surga baginya. Wa anna ziyadata hiya nadharu ila wajhillahi azza wajal. Sedangkan kata ziyadah itu di ayat ini adalah an-nadhar ila wajhillahi azza wajal, yaitu bisanya kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut akan berseri-seri. Ini ketika Allah mensifatkan penduduk surga. Wajah-wajah mereka tuh yawma idzin, di hari tersebut nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan mereka memandang kepada Tuhannya, memandang kepada Allah. Nah, ini dua ayat ini dalil bahwasanya orang beriman akan memandang dan melihat Allah di dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah pun berkata pada mereka, turiduna syai'an azidukum. Ujar Allah, wahai penduduk surga, apakah kalian menghendaki sesuatu tambahan yang aku tambahkan bagi kalian? Fayaqulun, lalu penghuni surga menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah pian ya Allah sudah menjadikan wajah kami menjadi putih? Alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar, bukankah pian sudah memasukkan kami dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Artinya jar penduduk surga, tambahan apa pulang ya Allah? Sudah luar biasa nikmat yang kami terima. Sudah masuk surga, dijauhkan dari neraka. Tambahan apa pulang yang hendak pian tambahkan? Qala, Rasulullah melanjutkan, fayakshiful hijab, Allah pun mengangkat hijab penghalang. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal. Maka penduduk surga tadi, setelah hijab diangkat, mereka tidak pernah diberikan pemberian yang lebih mereka sukai dibanding memandang kepada Allah Azza wa Jal secara langsung. Artinya nikmat seorang beriman dalam surga memandang Allah itu nikmat yang terbesar dibanding nikmat-nikmat surgawi yang suah dicicipi. Wa fi riwayatin, di riwayat lain ada tambahan, thumma tala hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka surga bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu memandang kepada Allah di dalam surganya.
Wa an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, kunna inda Rasulillah. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Fanadharna ila qamar lailatal badri. Kemudian kami pun memandang rembulan di malam purnama. Lagi santai lawan Rasulullah, Sayyidina Jabir dan sahabat lain. Lalu kebetulan bulan itu purnama, bulat, bercahaya, terang. Faqala, kemudian Rasulullah berucap, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Tuhan kalian ayanan secara langsung, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan ini, ujar Rasul. La tudamuna fi ru'yatih, kadada yang menghalang-halangi pandangan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan agar bisa mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka kerjakan, ujar Rasul. Maksud Rasulullah, jangan sampai kalian dikalahkan rasa ngantukkah atau rasa letih untuk mengerjakan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Wa ya'ni bi salataini salat subhi wa salat al-asri. Yang dimaksud dengan dua salat di sini yaitu salat subuh dan salat asar. Nah, ini dalil dari hadis bahwa kaina orang beriman di dalam sorga akan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sedikit tambahan supaya kada keliru dalam memahami. Ketika mendengar penjelasan semacam ini, yaitu bahwa orang beriman kelak hari kiamat bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian pian menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala bertempat. Jangan pian kemudian menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu ada arah atau terjebak di satu ruang, satu dimensi, atau di arah tertentu. Sebagaimana manusia ketika memandang makhluk yang lain. Nang kaya ulun memandang pian. Ketika ulun memandang kepada pian, pian nang ulun pandang itu terjebak di arah tertentu, arah depan ulun. Dan terjebak di ruang tertentu, dimensi tertentu, di ruangan ini, di jam yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama, di udara yang dihirup sama-sama. Itu cara memandang makhluk pada makhluk yang lain. Adapun memandangnya kita kepada Allah, jangan disamakan dengan kayak seorang makhluk memandang makhluk yang lain. Lalu bagaimana, Bib? Kada kawa diimajinasiakan. Kenapa jadi kayak itu kesimpulannya? Karena Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Kadada apapun di dunia ini, di alam semesta ini, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala di dunia ini. Kalau pian katakan Allah itu bertempat, berarti kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan kata tempat itu sendiri berarti ruang, waktu, dimensi, dan terjebak arah tertentu. Sedangkan ruang, waktu, arah itu sifat makhluk seberataan. Sedangkan Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Kadada sesuatu pun yang menyerupai Allah.
Dan itu ayat yang muhkam, kadang-kala diganggu-gugat. Lalu bagaimana kita hendak membayangkan memandang Allah di surga? Cukup mengetahui informasi bahwa kelak di surga bisa memandang Allah. Jangan mengartikan ada jarak tertentu, bisa melihat dengan pandangan tertentu, jarak tertentu, arah tertentu, itu sifat makhluk. Sedangkan yang kita bicarakan ini zat yang maha sempurna, sang khalik, yaitu Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Akal kita, kemampuan akal kita kadang mampu menganalisa itu. Jangankan menganalisa zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha sempurna, menganalisa makhluk sekitar kita aja kadang akal kita kadang mampu. Pian, kawalah menganalisa nyamuk. Nyamuk makhluk tuh. Kawalah pian menganalisa kayak apa gambaran urat-urat dan saraf batis nyamuk ketika tesilahu. Itu gin kita kada mampu memikirkan pada makhluk. Hanya sebuting sampelnya nyamuk. Apalagi makhluk-makhluk Allah nang luar biasa nang lain. Yang bahkan para ilmuwan sampai detik ini kada sempurna memahami itu sampai tuntung, sampai puncaknya. Makhluk sekitar nih. Tentang energi cahaya, ini, itu, dan yang lain kada mampu. Jangankan berbicara nyamuk, energi, planet-planet yang berataan makhluk, kita kadang mampu menganalisa secara rinci. Kadang kawan saranjang aja kita kadang kau menganalisa. Bebinian istri kita tuh kadang kita kadang kau menganalisa, iyalah. Hendak makan apa terserah aja ya. Anu bakso kah? Indah. Mie ayam indah. Nasi goreng indah. Lalu hendak makan apa pian? Terserah. Nah, tak rusut dahi kita langsung. Pian lah lain ulun itu. Wah, rumus matematika runtuh dapatnya langsung. Kayak apa logika nih tumpul langsung. Ditawari ini itu indah ditakoni lalu hendak apa? Terserah. Makhluk padahal hanya kawan saranjang kadang-kadang kita menganalisa. Apalagi berbicara tentang zat Allah yang maha sempurna, ada mampu akal kita. Cukup mengetahui informasi bahwa kita akan memandang Allah di hari kiamat. Bagaimana teknis mekanisme memandangnya? Wallahu alam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu itu. Jangan dibayangkan ada arah, ada jarak, ada ruang, ada waktu. Itu berarti sifat makhluk. Karena yang kita bicarakan ini khalik. Zat yang maha sempurna, laisa kamitslihi syai'. Nah, kayak itu dalam asas dasar ilmu tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak bertempat karena tempat sendiri ciptaan Allah dan Allah sifatnya qiyamuhu binafsih. Apa arti qiyamuhu binafsih? Berdiri sendiri, la yahtaj ila syai'in min makhluqatih. Allah kada berhajat, kada butuh kepada sedikit pun makhluk ciptaan Allah sendiri. Kalau kita katakan Allah bertempat, berarti Allah berhajat kepada ciptaannya sendiri, yaitu tempat, ruang, waktu, dan yang lain. Sedangkan Allah kada terikat dengan waktu sebagaimana makhluk terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan ruang, dimensi tertentu sebagaimana makhluk terikat ruang dan waktu tertentu. Informasinya cukup kita memandang Allah kelak di hari kiamat dalam surga. Wa an Abi Razin al-Uqaili qala, diriwayatkan dari Abi Razin al-Uqaili, qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, akulluna narallah mukhliyan bihi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, ujar Abu Razin, apakah kaina kita seberataan ini akan melihat Allah tanpa ada penghalang, bisa secara langsung? Apa jawab Nabi? Qala na'am, iya. Qultu, lalu jar Abu Razin, wa ma ayatu dzalik fi khalqih. Apa tanda atau bukti daripada bisa memandang Allah itu? Sesamaannya apa dari kalangan makhluknya? Qala, dijawab oleh Rasul, ya Abu Razin, wahai Abu Razin, alaysa kullukum yaral qamara lailatul badri mukhliyan bih?
Bukankah kalian seberataan melihat bulan purnama tanpa ada yang menghalangi? Qultu, aku menjawab, jar Abu Razin, bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, fallahu a'zam, maka sesungguhnya Allah lebih agung, lebih besar dari itu. Innama huwa khalqum min khalqillah azza wajal. Sesungguhnya bulan itu adalah ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah, yakni al-qamar, yaitu bulan. Nabi menjelaskan semampu akal sahabat saat itu. Kalau kalian aja kau bisa melihat bulan, maka jangan meragukan bisa melihat Allah di hari kiamat. Bukan berarti menyamakan Allah dengan bulan. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda juga, inna ahla jannah idza dakhaluha, sesungguhnya penghuni sorga kalau sudah masuk dalam sorga, nuzilu fiha bifadli a'malihim, mereka akan didudukakan sesuai dengan kelebihan amal-amal ibadahnya masing-masing. Jadi kedudukan penghuni sorga sesuai dengan banyak sedikitnya amal ibadahnya ketika di dunia. Tsumma yu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya. Kemudian akan diizinkan bagi para penghuni sorga di kadar waktu seperti hari Jumat dari hari-hari dunia. Artinya kayak ini, kelak di dalam sorga akan ada hari seperti hari Jumat yang di situ penghuni sorga diizinkan fayazuruna rabbahum, untuk mengunjungi atau menziarahi rabbahum, Tuhan mereka, mengelangi Allah Ta'ala di hari Jumat di dalam sorga. Wa yubrizu lahum arsyah, kemudian Allah menampakkan arsy-Nya. Wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah, dan kemudian Allah pun membahirkan, menampakkan dirinya di dalam taman dari taman-taman sorga. Fatudau lahum manabiru min nur, wa manabiru min lu'lu, wa manabiru min yaqut, wa manabiru min zabarjat, wa manabiru min dahab, wa manabiru min fiddah. Kemudian setelah Allah Ta'ala menampakkan diri di taman-taman sorga, akan diletakkan bagi para penghuni sorga manabir. Manabir sini karasi, ya ulama, tempat-tempat duduk khusus bagi para penghuni sorga. Ada yang terbuat dari cahaya tempat duduknya, ada yang terbuat dari permata, ada yang terbuat dari yakut, ada yang terbuat dari zamrud, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Wa yajlisu adnahum, kemudian orang yang paling rendah derajatnya dalam sorga akan duduk ala kithbanil miski wal kafur, duduk di bukit-bukit yang terbuat dari misik dan air kafur. Ini orang yang paling rendah di dalam sorga amalnya, duduk di bukit-bukit misik nang wangi dan air kafur yang harum. Wa ma fihim adna, yang mana sebenarnya di antara seluruh penghuni sorga kadar yang rendah. Walaupun yang paling rendahnya itu kadar rendah, maksud Nabi. Wa ma yarawna ashabal qarasi bi afdha minhum majlisan. Dan mereka yang duduk di bukit-bukit misik tadi tidak menganggap bahwa mereka yang disediakan tempat duduk dari cahaya, emas, perak, dan yang lain tadi lebih afdal dari mereka yang duduk di atas bukit. Kada ada kecemburuan di situ. Kalau pangkena nang didudukakan di atas bukit bahiri dengan nang Allah Ta'ala dudukakan di kursi emas, kada. Karena rasa cemburu, iri, dan yang lain dicabut di dalam surga. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pun menjawab atau berkata, qultu ya Rasulullah, hal nara rabbana? Ujar Abu Hurairah, ya Rasulullah, apakah kita kena bisa melihat Tuhan kita, yaitu Allah? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamar? Ujar Rasulullah, apakah kalian memperdebatkan seputar kemampuan kalian bisa memandang matahari dan bulan? Ujar para sahabat, kulna, la, kami kada berdebat, kami bisa melihat matahari dan bulan. Lalu ujar Nabi, qala kadzalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum,
begitu pula jangan kalian ragu, jangan kalian berdebat seputar kemampuan kita bisa melihat Tuhan kita, Tuhan kalian. Wala yabqa fi dzalika majlis ahadun illa hadarahullahu muhadaratan. Dan seberataan penghuni sorga yang duduk tadi, yang di kursi emas, kursi jamrud, kursi perak, yang di bukit misik, seberataan itu tidak ada yang tersisa mengecualikan Allah bawai bepandir satu persatu. Hadarahullahu muhadaratan. Tunggal ikungan dibawi Allah Ta'ala bepandir kena. Dan itu nikmat yang luar biasa. Diajak bepandir oleh Sang Pencipta. Hatta yaqula lirrajuli minhum. Sampai-sampai Allah tuh kena akan berkata kepada orang yang dipandiri Allah. Ya fulan ibna fulanin. Wahai fulan anaknya fulan, ujar Allah. Atadhkuru yawma qulta wa kada wa kada. Ujar Allah memandiri penghuni surga. Apakah ikam ingat di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, ikam pernah berucap begini-begini? Wah, diingatkan Allah masa lalu di dunia. Fayadkuruhu ba'du atharatihi fid dunya. Kemudian Allah menyebut kesalahan-kesalahan si hamba ketika di dunia. Allah gayai bahasanya tuh. Fulan, penghuni surga, ingatlah ikam bahari jam 2 siang di Taman Tanjung, man cucuk pentol 10 bayar 5. Di bawah ibu pandir kayak itu diingatakan asarat kesalahannya bahari. Fayaqul afalam taghfirli, lalu hamba tadi supan dan berkata, ya Allah, bukankah sudah pian ampuni dosa ulun itu? Fayaqul, ujar Allah, bala, sudah diampuni. Fabisaati maghfirati balagta manzilataka hadhi. Karena luasnya ampunanku lah ikam sampai duduk di sini di surga. Fabainama hum kadzalik id ghasyiyatuhum sahabatu min fawqihim. Ketika lagi asyik berpandiran lawan Allah Ta'ala, berbincang lawan Allah, diingatkan masa-masa lalu kita, kelakuan kita yang salah-salah, tapi sudah diampuni, tiba-tiba datang awan dari atas kita, fa'amtarat alaihim tiban, lalu menghujankan kepada kita wawangian-wawangian lam yajidu mitlarihi syai'an qat, yang kita kadesua mencium sewangi itu dimanapun dan kapanpun. Fayaqulu rabbuna, kemudian Allah berkata, qumu ila ma'adatu lakum minal karamah. Silakan berdiri kalian, bubar dari sini. Silakan menuju kepada apa yang aku siapkan dari kemuliaan, ujar Allah. Fakhudhu ma syi'tum, silakan ambil apa yang aku sediakan itu. Fayatuna suqan qad haffat bihil malaikatu. Kemudian setelah itu bangunlah dari kursi masing-masing penghuni sorga tadi. Kemana bangun? Menuju suq. Suq itu kalau diterjemahkan pasar. Jadi di sorga itu Allah siapkan semacam kayak pasar juga. Tapi jangan bayangkan kayak pasar di ujung murung, gak ada. Pasar surga jauh bedanya. Jauh dan jauh dan jauh berbeda. Fayatuna suqan qad haffat bihil malaikah. Penghuni surga yang dudukan di kursi tadi, lalu mendatangi pasar yang sudah Allah siapkan, yang sudah dikelilingi oleh banyak malaikat-malaikat. Lam tandur al-uyunu ila mitlih. Yang mana mata manapun kada pernah memandang serupa dengan itu. Walam tasma'il adhan, dan telinga manapun kada pernah mendengar rincian sifat sebagaimana pasar yang dilihat mereka. Walam yakhtur ala qulub, dan kada suat terlintas di hati manapun bagaimana dahsyatnya nikmat pasar tersebut. Fanahmil mashtahaina, maka ujar Rasul, di pasar itu kita akan mengambil apa yang kita kehendaki. Apa aja yang sudah Allah siapkan dari nikmat-nikmat kita mau ambil, tinggal ambil. Laisa yuba'u fihi wa la yushtara. Kada ada yang harus dibayar, kada ada yang harus ditukari. Tinggal ambil gratis. Apa aja yang sudah Allah siapkan, berjurut, malaikat melihat, mengelilingi, silakan ambil. Laisa fihi, laisa yuba'u fihi wa la yushtara.
kadada nang dijual dengan harga di dalam tuh. Kadada nang harus dibayar dengan A, B, C, D, ambil wara. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dhum ba'dha. Di pasar tersebut mereka para penghuni surga akan berjumpa satu sama lain. Tapi ingatlah, jangan dibayangkan kayak pasar di dunia. Pasar di dunia banyak masuk ke tempat orang berjualan iwak, bau ganyir. Banyak masuk ke tempat-tempat ini, bau kada kayak itu. Kada ada tukang parkir di situ nang memintai duit, dada. Nang mau unjuki kupon begalang gatah, dada. Kada ada kucing nang rigat di situ nang mahadang timbayan iwak, dada. Disebut dengan istilah suk, sama pasar tapi ini pasar surga. Dan kada ada transaksi di situ. Ambil sekahandak kita, kada bahabisan. Dan itu terjadi di hari Jumat di dalam surga. Nang luar biasanya tadi, seberataan nang duduk di situ dibawahi Allah Ta'ala berbincang, berpandiran. Ya fulan ibn fulan, wahai Udin bin Misran, misal. Udin bin Misran, atadhkuru yauma kada wa kada. Apakah ikam ingat di hari Sabtu jam 3 siang tanggal sekian-sekian ikam suah melirik bebinian lewat selawar handap. Lalu ikam bersyahwat misal. Lalu ujar Udin bin Misran, ya Allah, maka sudah ulun beristighfar, bertaubat, pian ampuni. Iya, ya Allah, sudah aku ampuni. Jika kada aku ampuni, kam kada pacangan ke sini. Dan lain-lainnya. Masing-masing kita kan berisi kisah masing-masing. Perjalanan hidup kita nang pina locok-locok bahari. Wah ini bujurai kita berkopiahan, betapihan, berbaju takwa. Tapi 5 tahun yang lewat, 10 tahun yang lewat, macam-macam kelakuan masing-masing. Iyalah, mangga urang lah di Juhud. Rambutan urang lah di Pingkalung. Macam-macam. Dan itu kalau kita masuk surga dan insya Allah berataan, masuk surga, diingatakan kesilapan-kesilapan kita bahari. Supan kita. Lalu berucap kita, ya Allah, bukankah sudah pian ampuni? Sudah aku ampuni, ya Allah. Jangan kada aku ampuni, kada masuk ke surga sini kan. Yang mana itu perbincangan hangat kayak itu. Nah. Perbincangan hangat. Dan kalau pang ketika berpandir kayak itu, nang lain membuli. Memberi supan nih. Di surga kada ada lagi nang watak kayak itu. Memberi supan, bala aja sekong. Kayak itu kayak kembahari, dada. Semua perbincangan hangat, kada ada kecemburuan, kada ada rasa sarik, kada ada rasa anak mahapak, kada ada. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuqbilu ar-rajulu dzul manzilati rafi'ati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim adna fayaru'uhu ma yara alaihi minal libas wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan sifat-sifat penghuni surga yang kita baca tadi, mereka-mereka yang dipersilahkan duduk di hari Jumat berjumpa dengan Allah, dibawahi bepandiran berbincang hangat dengan Allah, kita seberataan di sini lakian dan biniannya termasuk orang-orang yang dapat keistimewaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.